Berikut ini adalah alat dan bahan yang dipersiapkan untuk imunisasi, yaitu SPET 3 cc, SPET 1 cc, jarum ukuran 24G, jarum ukuran 25G, plester, alkohol swab, handscoon dengan ukuran yang sesuai, bengkok, bak instrumen steril, safety box, kemudian untuk anafilaktik kitnya diantaranya adalah diphenhidramin, epinefrin, infuset, NaCl, dan RL. SPET 5 cc, kemudian anafilaktik kit yang terdiri dari epinefrin dan diphenhidramin. Pertama, kita mempersiapkan vaksin hepatitis B. Mengambil vaksin ke dalam cooler box yang telah disiapkan. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama kita memastikan apakah nama vaksin yang diambil telah benar, yaitu hepatitis B. Kemudian pastikan dosisnya benar, 0,5 ml untuk bayi atau neonatus. Lalu memeriksa apakah expired date-nya telah sesuai, nomor batch-nya. Kemudian memperhatikan VVM-nya, yaitu kotak kecil di tengah warnanya harus lebih terang dibandingkan dengan lingkaran di sekitarnya. Berikutnya kita buka bungkusnya. Dan mempersiapkan vaksinnya, yaitu kita mendorong dan menekan tutup jarum ke arah port sampai terdengar bunyi klik. Kemudian meletakkan vaksin ini di dalam bak instrumen steril. Meletakkan plester dan juga alkohol swab. Membuang bungkus vaksin ke dalam bengkok. Sekarang kita siap untuk melakukan imunisasi hepatitis B. Sekarang kita akan melakukan imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B dilakukan di sepertiga tengah anterolateral paha kanan atas. Setelah menentukan lokasi yang akan dilakukan injeksi imunisasi hepatitis B, kita memastikan bahwa vaksinnya sudah tepat. Kemudian kita melakukan tindakan asepsis dan antisepsis menggunakan alkohol swab. Lokasinya adalah di sini, kemudian kita melakukan tindakan asepsis dan antisepsis secara sirkular dari dalam keluar. Pastikan daerahnya sudah kering. Kemudian persiapkan vaksinnya. Injeksi dilakukan dengan teknik intramuskular, yaitu dengan sudut 90 derajat tegak lurus. Pastikan arah mata jarumnya berada di atas
regangkan kulit yang akan dilakukan insersi jarum. Lakukan insersi jarum dengan seluruh bagian jarum masuk ke dalam kulit. Setelah itu lakukan fiksasi dan lakukan penekanan pada bagian balon vaksin sehingga seluruh bagiannya masuk ke dalam kulit. Setelah itu, tarik jarum, buang bekas jarum vaksin ke dalam safety box, lalu berikan plester di bekas tempat insersi jarum. Setiap selepas tindakan, lepaskan sarung tangan, kemudian cuci tangan 6 langkah. Selamat pagi Ibu, saya Dr. Denok yang bertugas di klinik imunisasi pagi ini. Dengan Ibu siapa? Tari, Dok. Ibu Tari. Ibu Tari, keperluannya kesini ada apa? Mau imunisasi, dokter. Imunisasi. Nama anaknya siapa Ibu? Namanya Zaki, dokter. Zaki. Usianya berapa? 29 hari. 29 hari. Ibu bawa buku KIA-nya? Bawa, dokter. Sudah pernah diimunisasi sebelumnya? Sudah, dokter. Imunisasinya apa Ibu? Hepatitis B, dokter, kemarin. Hepatitis B. Ada reaksi setelah imunisasi sebelumnya? Enggak ada. Tidak ada. Baik. Ini berarti di usia kurang dari 1 bulan kita akan imunisasi BCG ya Ibu? Iya, dokter. Sebelumnya nanti kita periksa dulu anaknya. Kalau kondisinya sehat, kita akan lanjutkan imunisasinya. Imunisasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis sebagai penyebab TB. Oke, nanti kita akan menyuntikkan imunisasi BCG-nya di lengan kanan atas di bawah kulit. Mungkin akan ada efek samping yang timbul Ibu, seperti timbulnya benjolan seperti bisul, dan timbulnya itu seperti 2-6 minggu setelah diimunisasi. Apabila nanti timbulnya semakin hebat, maka Ibu disarankan untuk bawa anaknya kembali ke sini. Kemudian setelah diimunisasi, kita juga akan pantau anaknya selama 30 menit untuk melihat apakah ada reaksi alergi. Kalau ada reaksi alergi, nanti kita akan tata laksana. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dok. Baik, kita periksa anaknya dulu ya Bu. Iya. Kali ini kita akan mempersiapkan vaksin BCG. Kita ambil vaksin BCG beserta dengan pelarutnya dari dalam cooling box. Yang perlu diperhatikan adalah apakah nama vaksin sudah benar sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian perhatikan tanggal expirednya, apakah masih layak digunakan. Pastikan juga bahwa pelarut yang kita gunakan berasal dari pabrikan yang sama dengan vaksin tersebut. Lalu tentukan apakah vaksin ini pertama kali digunakan atau sudah pernah digunakan. Setiap vaksin memiliki masa batas pakai setelah pertama kali digunakan. Untuk vaksin BCG, batas masa pakai semenjak pertama kali digunakan adalah selama 3 jam. Berikutnya kita melarutkan vaksin BCG dengan menggunakan spet 5 cc. Kita ambil pelarut sebanyak 5 cc. Kita alirkan pelarut ke dalam vial vaksin perlahan-lahan dengan cara mengalirkan pelarutnya di dinding vaksin. Kemudian kita pastikan larutan vaksinnya telah tercampur dengan homogen. Kita kocok. Perhatikan apakah sudah tercampur sampai dengan homogen. Sekarang vaksin sudah tercampur dengan homogen. Berikutnya kita mengambil sebanyak 0,05 cc vaksin dengan menggunakan spet 1 cc.
Lalu kita letakkan spet 1 cc berisi vaksin di bak instrumen steril. Sementara sisa vaksinnya kita berikan label. Dan dituliskan tanggal dan jam pertama kali vaksin ini dibuka. Sisanya kita letakkan di cooling box. Berikutnya kita juga mempersiapkan alkohol swab untuk penyuntikan pada anak nanti. Imunisasi BCG dilakukan pada lengan kanan atas di tempat insersi muskulus deltoid. Kemudian setelah menentukan lokasi yang tepat, kita menentukan apakah vaksin yang digunakan sudah tepat, yang tadi sudah kita berikan label, dan dosisnya sudah tepat. Berikutnya, kita melakukan tindakan asepsis dan antisepsis dengan menggunakan alkohol swab di lokasi penyuntikan secara sirkular dari dalam keluar, dan tunggu hingga kering. Setelah dipastikan kering, kemudian kita melakukan tindakan injeksi dengan cara intrakutan, yaitu dengan membentuk sudut 10-15 derajat Celcius. Pastikan bahwa mata jarum menghadap ke atas. Lakukan insersi sampai seluruh bagian mata jarum masuk ke dalam kulit. Lakukan fiksasi. Setelah itu diinjeksikan seluruh bagian vaksin sampai muncul indurasi yang menandakan bahwa penyuntikannya telah benar. Lalu ambil jarumnya, letakkan jarum di dalam safety box tanpa melakukan recapping. Bekas penyuntikan tidak perlu dilakukan penekanan dengan alkohol swab. Baik Ibu, anaknya sudah selesai diimunisasi ya Bu. Jangan pulang dulu, nanti kita akan menunggu selama 30 menit untuk kita observasi apakah ada tanda-tanda alergi. Saya akan tuliskan di rekam mediknya, yaitu bahwa saat ini tanggal 18 November 2021 telah dilakukan vaksinasi pada anak atas nama Zaki, vaksin BCG sebanyak 0,05 ml di lengan kanan atas secara intrakutan, kemudian menuliskan batch nomor vaksinnya yaitu 0379G186, kemudian tanda tangan pemberi vaksin dan nama. Saya tuliskan juga di buku KIA-nya Bu ya, tanggal pemberian vaksinnya, nomor batch vaksinnya, dan paraf. Untuk imunisasi selanjutnya tanggal 18 Desember 2021 ya Bu ya, yaitu saat anak Ibu usia 2 bulan. Kita akan melakukan imunisasi untuk DPT, HB, HIB, dan poliotetes. Baik Ibu, buku KIA-nya saya kembalikan ya Bu ya. Ibu ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada dokter. Tidak ada. Baik Ibu, silakan menunggu di depan selama 30 menit ya Bu. Selamat pagi Ibu, saya Dr. Danet yang bertugas di klinik imunisasi pagi ini. Dengan Ibu siapa? Tari dokter. Ibu Tari. Ada keperluan apa kesini Ibu? Mau imunisasi ini anak. Usianya berapa Ibu anaknya? Umurnya 2 bulan dokter. 2 bulan. Namanya siapa Ibu? Zaki. Zaki. Ibu bawa buku KIA-nya? Bawa dokter. Boleh saya lihat? Ini. Sudah pernah imunisasi apa saja Ibu? Kemarin pas lahir imunisasi hepatitis B0 dok. Terus pas usia 1 bulan itu BCG udah. Terus ada juga polio oral katanya. Sekarang di usia 2 bulan kita akan imunisasi DPT, HB, HIB, dan poliotetes yang kedua kali ya Bu ya? Iya. Sebelumnya di imunisasi yang lalu, apakah anaknya ada keluhan? Nggak ada dok. Ada demam atau reaksi alergi? Tidak. Tidak ada. Baik Ibu, tujuan dari imunisasi DPT, HB, HIB, dan poliotetes ini adalah untuk memberikan kekebalan terhadap kuman difteri, pertusis, tetanus, hemophilus influenza B, dan hepatitis B, serta terhadap polio. Nanti prosedurnya adalah
akan kita suntikan anaknya untuk imunisasi DPT-HB/HIB di bagian otot paha kanan. Sementara untuk polio tetesnya akan kita teteskan langsung di dalam mulutnya ya Bu. Mungkin akan ada efek samping yang timbul dari imunisasi ini, yaitu demam, dan apabila nanti demamnya lebih sama dengan 38 derajat Celcius, ibu bisa dikasih anaknya obat penurun panas yang akan kita resepkan nanti. Kemudian untuk reaksi alergi yang mungkin timbul apabila ada, kita akan amati selama 30 menit pasca pemberian imunisasi. Apabila ada, akan kita tata laksana sesuai dengan tata laksana alergi. Apakah ibu bersedia anaknya diimunisasi? Bersedia, dokter. Baik, kita periksa anaknya dulu Bu ya. Ya. Selanjutnya mempersiapkan vaksin DPT-HB/HIB atau dikenal dengan vaksin Pentabio. Kita mengambil vaksin dari cooling box. Kita perhatikan apakah namanya sudah benar. Kemudian perhatikan pula tanggal kadaluarsanya. Lalu perhatikan VVM atau vaksin vial monitornya, di mana warna pada kotak harus lebih terang dibandingkan lingkaran di sekitarnya. Berikutnya kita harus meyakinkan apakah vaksin ini pertama kali digunakan atau sudah pernah digunakan sebelumnya. Untuk vaksin DPT-HB/HIB atau Pentabio, masa batas pakai setelah pertama kali dibukanya adalah selama 4 minggu. Selanjutnya kita melakukan tes kocok. Lakukan pengocokan pada vaksin ini, diamkan selama 1 jam, lalu kita bisa monitor dalam tiap 15 menit untuk melihat apakah terdapat endapan yang bisa kita lihat pada dasar botol vaksin. Apabila terdapat endapan, artinya vaksin ini pernah beku, maka vaksin tidak layak untuk digunakan. Vaksin DPT-HB/HIB diambil sebanyak 0,5 cc menggunakan spet 3 cc. Kemudian, jarum yang digunakan diganti dengan jarum ukuran 24G. Letakkan spet berisi vaksin di dalam bak instrumen steril. Sementara vaksin yang sudah digunakan, kita berikan label. Lalu kita tuliskan tanggal dan jam pertama kali vaksin ini dibuka. Lalu letakkan di dalam cooling box. Siapkan pula alkohol swab dan plesterin untuk persiapan menginjeksi vaksin. Imunisasi DPT-HB/HIB dilakukan di sepertiga tengah anterolateral paha kanan. Setelah menentukan lokasinya, kita pastikan bahwa spet yang kita ambil sudah benar sesuai dengan label yang telah kita berikan sebelumnya dengan dosis yang juga tepat. Kemudian kita melakukan tindakan asepsis dan antisepsis dengan menggunakan alkohol swab. Di lokasi penyuntikan secara sirkular dari dalam keluar, dan tunggu hingga mengering. Kemudian, imunisasi DPT-HB/HIB atau Pentabio dilakukan secara intramuskular dengan sudut 90 derajat antara jarum suntik dengan tempat penyuntikan. Pastikan mata jarum menghadap ke atas. Berikan regangan pada kulit yang akan disuntikan. Insersi jarum secara perlahan sampai seluruh bagian jarum masuk. Setelah itu lakukan fiksasi dan suntikan isi vaksin.
Setelah itu, ambil jarum secara perlahan. Masukkan jarum yang sudah digunakan ke dalam safety box tanpa melakukan recapping. Lalu berikan plester pada lokasi bekas penyuntikan. Berikutnya kita mempersiapkan vaksin polio tetes. Mengambil vaksin dari cooling box. Yang perlu diperhatikan di sini adalah apakah nama vaksin sudah benar, yaitu bivalent oral poliomyelitis vaksin. Perhatikan pula tanggal kadaluarsanya. Apakah vaksin ini masih layak digunakan? Kemudian periksa juga VVM atau vial vaksin monitor, di mana warna pada kotak harus lebih terang dibandingkan dengan warna lingkaran di sekitarnya. Selanjutnya perhatikan warna vaksin. Perubahan warna pada vaksin menunjukkan bahwa terjadi perubahan pH pada vaksin ini. pH normal pada vaksin yang dapat digunakan adalah 6,8 sampai dengan 7,2. Berikut ini adalah perubahan warna pada vaksin polio. Berikutnya kita mempersiapkan vaksin. Penutup vaksinnya dibuka dan diganti dengan droplet. Untuk mempersiapkan vaksin, kita harus mengalirkan vaksinnya dari botol ke droplet. Pastikan vaksinnya sudah berada di droplet. Berikutnya, pasangkan label dan tuliskan tanggal pertama kali vaksin ini digunakan. Vaksin OPV atau Orlioporal dapat digunakan selama 2 minggu sejak pertama kali digunakan. Kemudian letakkan di bak instrumen steril. Berikutnya kita akan melakukan imunisasi OPV atau polio tetes. Perhatikan, kita harus mengalirkan terlebih dahulu vaksin yang ada di dalam botol kacanya ke bagian droplernya. Nanti bagian inilah yang akan kita lakukan penekanan. Kita fiksasi anaknya, kemudian alirkan vaksinnya ke dalam droplet, lakukan penetesan sebanyak 2 tetes. Baik Ibu, anaknya sudah selesai diimunisasi. Nanti kita akan tunggu selama 30 menit. Ibu jangan pulang dulu. Kita akan observasi apakah ada tanda-tanda alergi pada anaknya. Saya tuliskan di rekam medis bahwa pada hari ini tanggal 18 Desember 2021 telah diberikan imunisasi DPT HB HIB sebanyak 0,5 ml secara intramuskular di paha kanan atas. Kemudian nomor batch vaksinnya yaitu 5, 0, 4, 2, 1, 1, 9. Lalu diberikan imunisasi polio tetes sebanyak 2 tetes secara oral dengan nomor batch vaksinnya 1, 2, 3, 5, 5, 6. Nama pemberi vaksin dan tanda tangan. Saya isikan di buku KIA-nya juga ya Bu. Untuk usia 2 bulan, tanggal pemberian 18 Desember 2021, nomor batch vaksinnya dan paraf. Baik Ibu, untuk jadwal pemberian imunisasi berikutnya adalah pada tanggal 18 Januari 2022 saat anaknya usia 3 bulan ya Bu. Yaitu kita akan berikan imunisasi DPT HB HIB yang kedua dan polio tetes yang ketiga. Baik Ibu, saya kembalikan buku KIA-nya ke Ibu.
Nanti jangan lupa apabila ada reaksi yang tidak diinginkan di rumah seperti demam atau anak yang menjadi rewel dan sakit, dibawa lagi anaknya kontrol kemari ya Bu. Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dokter. Baik, silakan menunggu di ruang tunggu ya Bu. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Ibu, saya Dr. Benak yang bertugas di klinik imunisasi pagi ini. Dengan Ibu siapa? Tari. Ibu Tari. Ada keperluan apa kesini Ibu? Mau imunisasi anak saya, Dok. Usianya berapa anaknya? Usianya 9 bulan, dokter. 9 bulan. Namanya siapa Ibu? Zaki. Zaki. Ibu bawa buku KIA-nya? Bawa. Boleh saya lihat? Ini dokter. Sudah pernah imunisasi apa saja Ibu? Udah pernah hepatitis B, terus BCG udah dokter. Terus ada yang 3 kombinasi itu DPT, HB, HIV, udah sama polio tetes katanya. Ini imunisasi usia 0 sampai dengan 8 bulan. Sebelum 9 bulannya semuanya sudah lengkap ya Bu ya. Maka kita akan imunisasi untuk yang 9 bulan, yaitu measles rubella ya. Sebelumnya waktu diimunisasi anaknya ada keluhan? Ada demam atau reaksi alergi? Enggak ada dokter. Kalau dalam 1 minggu terakhir anaknya ada kejang, demam? Enggak, sehat. Sehat ya Bu. Kita akan memberikan anaknya imunisasi measles rubella. Tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan terhadap kuman tersebut. Nanti apabila anaknya sakit, maka sakitnya itu tidak akan seberat dengan anak lain yang tidak diimunisasi. Prosedurnya adalah nanti kita akan suntikan imunisasinya di bawah kulit atau subkutan dari paha kanan. Nanti mungkin akan ada efek samping yang timbul ya Bu ya. Yang paling umum itu adalah demam. Tapi apabila demamnya nanti Ibu ukur suhunya dengan termometer di atas sama dengan 38 derajat Celcius, Ibu boleh berikan anaknya obat penurun demam yang nanti akan saya resepkan juga. Lalu bisa juga nanti di bekas suntikannya ada benjolan atau kemerahan, bisa Ibu kompres dengan air. Kemudian bisa juga nanti ada timbul reaksi alergi, tapi kita akan amati selama 30 menit setelah kita imunisasi. Apabila ada reaksi alergi yang muncul, kita akan tata laksana dengan baik. Apakah Ibu bersedia anaknya diimunisasi? Bersedia. Baik, kita periksa dulu anaknya Bu ya. Iya. Berikutnya kita akan mempersiapkan vaksin MR. Kita ambil dari cooling box beserta dengan pelarutnya. Yang perlu diperhatikan adalah apakah nama vaksin yang kita ambil sudah benar, yaitu measles dan rubella. Perhatikan pula tanggal expired dari vaksin tersebut. Pastikan bahwa pelarutnya berasal dari pabrikan yang sama dengan vaksinnya. Kemudian kita harus menentukan apakah vaksin ini pertama kali dibuka atau sudah pernah digunakan sebelumnya. Vaksin MR memiliki masa batas pakai setelah digunakan pertama kali selama 6 jam. Kemudian kita mengambil pelarut dengan menggunakan spet 5 cc. Ambil pelarut vaksin sebanyak 5 cc. Lalu masukkan ke dalam vaksin dengan cara dialirkan melalui dindingnya. Setelah itu kita kocok supaya homogen larutan dengan pelarutnya. Kita cek apakah masih terdapat serbuk-serbuk yang belum larut. Sekarang vaksin sudah homogen semuanya. Kemudian kita mengambil vaksin MR dengan menggunakan spet 3 cc. Kita ambil sebanyak 0,5 cc.
Setelah itu kita ganti jarumnya dengan menggunakan jarum berukuran 24G. Lalu kita letakkan spet berisi vaksin di dalam bak instrumen steril. Untuk sisa vaksin yang telah digunakan, kita berikan label. Kita tuliskan tanggal dan jam pertama kali vaksin ini dibuka. Lalu kita letakkan kembali di dalam cooling box. Lalu kita persiapkan pula untuk plester dan alcohol swab sebagai persiapan untuk menginjeksi vaksinnya. Imunisasi MR dilakukan pada sepertiga tengah anterolateral pada paha kiri. Setelah menentukan lokasi, kemudian kita melakukan tindakan asepsis dan antisepsis dengan menggunakan alcohol swab secara sirkular dari dalam keluar. Tunggu hingga mengering. Ambil spet yang telah berisi vaksin dan pastikan bahwa isinya telah sesuai dengan vaksin yang akan kita imunisasi dan melihat label yang telah kita berikan sebelumnya. Injeksi imunisasi MR dilakukan secara seputan dengan sudut 45 derajat. Lakukan pencubitan, kemudian pastikan arah mata jarum menghadap ke atas. Lakukan insersi dengan sudut 45 derajat. Seluruh bagian jarum masuk, kemudian fiksasi dan injeksi seluruh isi vaksin sampai masuk semuanya. Keluarkan secara perlahan jarum. Buang jarum yang setelah digunakan ke dalam safety box tanpa melakukan recapping. Kemudian memberikan plester pada area bekas injeksi. Baik Ibu, anaknya sudah selesai diimunisasi. Nanti kita akan observasi selama 30 menit untuk melihat apakah ada tanda-tanda alergi. Saya catat di rekam medis ya Bu ya, bahwa pada hari ini tanggal 18 Agustus 2022 telah dilakukan imunisasi MR sebanyak 0,5 ml secara sebutan di paha kanan atas dengan nomor batch vaksin yaitu 0129N266. Kemudian nama pemberi vaksin dan tanda tangannya. Saya catat juga di buku KIA-nya Bu ya. Di usia 9 bulan, tanggal pemberian yaitu 18 Agustus 2022, nomor batch vaksinnya, dan paraf. Baik Ibu, untuk imunisasi berikutnya yaitu pada saat anaknya usia 18 bulan dilakukan pada sekitar tanggal 18 Mei 2023 ya Bu. Nanti kita akan melakukan imunisasi, ada 3 jenis Ibu, ada DPT HB HIB, kemudian MR, dan juga polio tetes. Baik Ibu, buku KIA-nya saya kembalikan kepada Ibu. Nanti kalau anaknya di rumah ada keluhan seperti jadi makin rewel anaknya, kemudian demam, jangan lupa untuk bawa anaknya kemari untuk kontrol lagi Bu ya. Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dokter. Baik, silakan menunggu di ruang tunggu ya Bu ya. Terima kasih dokter. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Ibu, saya Dr. Denok yang bertugas di klinik imunisasi hari ini. Dengan Ibu siapa? Tari, Ibu Tari. Ada keperluan apa Ibu? mau imunisasi anak saya dokter. Namanya siapa Ibu anaknya? Zaki, Zaki. Usianya berapa? usianya 18 bulan. 18 bulan. Ibu bawa buku KIA-nya? Bawa dokter? Boleh saya lihat? Boleh. 18 bulan. Sebelumnya sudah sering imunisasi berarti Bu ya? Iya dokter. Ini saya lihat dari usia 0 sampai dengan 18 bulan
Semuanya imunisasinya lengkap ya Bu? Iya. Berarti kali ini kita akan imunisasi DPT, HB, HIB, kemudian MR, sama poliotetes ya Bu. Sebelum imunisasi, apakah anaknya ada reaksi seperti demam atau alergi di imunisasi sebelumnya? Tidak ada. Tidak ada. Selama 1 minggu terakhir, anaknya apakah ada demam, ada kejang, ada sakit lain? Tidak ada dokter. Tidak ada. Baik Ibu, kita akan imunisasi anaknya. Tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap kuman difteri, pertusis, tetanus, Haemophilus influenza B, hepatitis B, lalu ada polio, dan measles serta rubella. Prosedurnya adalah nanti akan kita suntikan di bagian paha kanan untuk DPT, HB, dan HIB-nya secara intramuskular atau di bagian ototnya. Lalu di sebelah kiri kita akan suntikan secara seputan atau di bawah kulit untuk measles dan rubella, serta akan kita berikan poliotetesnya langsung diteteskan ke dalam mulutnya Bu. Nanti mungkin akan ada efek samping yang timbul setelah diimunisasi anaknya Bu ya. Bisa anaknya nanti menjadi rewel, kemudian panas, tapi tidak usah khawatir kalau anaknya nanti suhu tubuhnya di atas atau sama dengan 38 derajat Celcius, anaknya bisa diberikan obat penurun panas yang nanti akan saya resepkan. Kemudian bisa juga anaknya timbul reaksi alergi setelah diimunisasi, tapi tidak usah khawatir, setelah 30 menit diimunisasi kita akan pantau anaknya. Apakah Ibu bersedia anaknya diimunisasi? Bersedia dokter. Baik, kita periksa dulu anaknya Bu ya. Ya. Baiklah Ibu, imunisasinya sudah selesai dilaksanakan ya Bu. Kita akan observasi anaknya selama 30 menit untuk melihat apakah ada tanda-tanda alergi. Saya catat di rekam medisnya Bu ya, bahwa pada hari ini tanggal 18 Mei 2023 telah dilaksanakan imunisasi DPT, HB, HIB sebanyak 0,5 ml secara intramuskular di paha kanan atas dengan nomor batch-nya yaitu 5 0 4 2 1 1 9. Kemudian telah dilaksanakan imunisasi MR sebanyak 0,5 ml secara intramuskular di paha kiri atas dengan batch nomor 0129N266. Telah dilaksanakan imunisasi poliotetes sebanyak 2 tetes secara oral dengan nomor batch 51163. Saya tuliskan nama pemberi vaksinnya dan tanda tangan. Saya tuliskan juga di buku KIA-nya Bu ya, pada usia 18 bulan, yaitu tanggal sekarang, nomor batch vaksinnya, dan paraf. Baik Ibu, untuk imunisasi berikutnya yaitu pada usia 5 tahun ya Bu, kita akan berikan imunisasi MMR dan DPT. Buku KIA-nya saya kembalikan kepada Ibu. Jangan lupa nanti kalau anaknya ada mengalami keluhan seperti mudah rewel, kemudian atau panas badannya, kembali lagi ke sini, kontrol, kita cek ya Bu. Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada dokter. Baik, silakan menunggu di ruang tunggu ya Bu. Baik, terima kasih dokter. Sama-sama Ibu. Demikianlah tutorial prosedur imunisasi pada anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.